Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darayani Adelina akan menjelaskan tentang sitokin. Sitokin itu merupakan polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap rangsangan mikroba dan berperan sebagai mediator inflamasi. Di sini fungsi sitokin dijelaskan oleh Abbas pada tahun 1994 dan TZ pada tahun 1999. Di sini sedikit ada penggambaran tentang sitokin, di mana ada rangsangan atau stimulus yang mengenai produksi sel, sehingga produksi sel tersebut memproduksi sitokin yang akan berikatan dengan reseptor dan memberikan sinyal kepada target sel. Nah, target sel itu tersebut akan teraktivasi sehingga menimbulkan efek yang sesuai gitu. Cara kerja sitokin itu ada 3. Yang pertama autokrin, di mana sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel yang memproduksinya. Yang kedua ada varakrin, di mana sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel di sekitarnya. Yang ketiga ada endokrin, di mana sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sel penghasil sitokin. Contohnya itu hormon. Di sini ada kemampuan kerja sitokin. Yang pertama ada pleiotropisme, kemampuan suatu jenis sitokin untuk bekerja pada beberapa sel target. Yang kedua ada redundansi, di mana kemampuan beberapa jenis sitokin untuk menstimulasi respon yang sama. Yang ketiga ada sinergi, di mana kemampuan beberapa sitokin untuk bekerja sama menstimulasi suatu respon. Dan yang terakhir ada antagonisme, di mana kemampuan suatu sitokin untuk menghambat kerja sitokin lainnya. Di sini ada gambaran kemampuan kerja sitokin. Ada beberapa nama spesifik dari sitokin. Yang pertama monokin, di mana dihasilkan oleh sel makrofag. Yang kedua ada limfokin, yang sitokin yang dihasilkan oleh limfosit, dan interleukin, sitokin yang dihasilkan dan berfungsi untuk leukosit, dan kemokin, sitokin yang berfungsi untuk menstimulasi pergerakan sel-sel. Di sini ada penggolongan sitokin, ada 3, yaitu sitokin pengatur respon imun non-spesifik, sitokin pengatur respon imun spesifik, dan yang terakhir sitokin penstimulasi hematopoiesis. Di sini ada pengatur respon imun non-spesifik yang berfungsi membantu stimulasi respon imun non-spesifik. Sitokin ini umumnya dihasilkan oleh makrofag, contohnya ada TNF dan IL-12. Selanjutnya ada sitokin pengatur respon imun spesifik, di mana perannya itu mengatur respon imun spesifik. Yang sitokin ini banyak diproduksi oleh sel limfosit, contohnya IL-2. Dan sitokin penstimulasi hematopoiesis, di mana berperan dalam diferensiasi dan pembentukan sel-sel respon imun, contohnya IL-7 dan GM-CSF. IL-7 ini fungsinya pembentukan sel limfosit T dan B. Sebenarnya GM-CSF ini membantu pembentukan sel dendritik dan monosit dari sumsum tulang. Selanjutnya di sini ada tabel sitokin dan asalnya. Di sini berbagai macam sitokin, ada singkatan, sumber, dan sinonim tersebut. Di sini juga ada peran sitokin. Bisa dilihat sendiri dan bisa dipaus fungsi biologis dari sitokin juga sudah lengkap di sini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.